Berapa banyak orang-orang yang pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang sudah bertumbuh rohaninya, menginginkan anak rohani sedalam keinginannya Rachel ini. Pemimpin yang berpusat ke diri sendiri, narsistik ini, biasanya tidak menghormati perjanjian atau roh perjanjian yang dibuatnya. Selalu cari celah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Menurut saya, kita diciptakan semua dalam gambar Allah, semua pantas dicintai. Yesus kasih pada semua orang, bahkan dia mati karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Saya beri judul bagaimana kita belajar kepemimpinan dari pemimpin yang buruk, bukan pemimpin yang bagus. Suatu saat ada bekas presiden dari Compassion, yang namanya Wes Stafford, ditanya, siapa pemimpin idolamu, pemimpin yang dimana kamu idolakan, kamu belajar daripadanya. Wes lama mikir, terus dia bilang, sesungguhnya aku tidak seberuntung orang-orang lain yang punya pemimpin hebat mendampingi dia. Aku lebih banyak belajar dari kegagalan pemimpin-pemimpin lain. Ya, kesalahan pemimpin lain itu menjadi guru buat aku bisa bertumbuh. Orang beda-beda. Jadi kalau saudara punya pemimpin yang yang mendampingi saudara, pemimpin yang bagus, saudara bersyukur. Tidak semua orang punya seperti itu. Kayak Wes Stafford, walaupun dia tidak punya pemimpin hebat yang mendampingi dia, tapi dia mau belajar dari kesalahan-kesalahan pemimpin yang buruk, sehingga menjadi pemimpin yang hebat. Compassion, lembaga nirlaba, salah satu yang terbesar di dunia. Ya, presidennya orang yang dia bilang dia pengen sekali. Ya, kalau bisa punya pemimpin yang seperti itu, tapi tidak diberi, ya, tidak punya. Tapi dia bisa bertumbuh lewat belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain juga. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menarik perhatian kita semua melihat dua ayat di Perjanjian Baru. Jadi kepemimpinan, seringkali kita ini berpikirnya tentang konteks paternalistik. Jadi kita mikirnya selalu pria, laki, Abraham, Ishak, Yakub, gitu. Ya, cuman Paulus menjelaskan ke jemaat di Tesalonika, meskipun sebagai rasul-rasul Kristus, kami dapat menuntutnya daripadamu, ya, bisa memerintah kamu karena kami rasul, tapi sebaliknya kami bersikap lemah lembut di antara kamu, seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya sendiri. Jadi ada aspek kepemimpinan yang pas digambarkan lewat peran seorang ibu yang merawat dan mengasuh anak-anaknya sendiri. Itu bagian kelemah lembutan seorang pemimpin yang melindungi, mengasuh, memeluk, yang tidak hanya paternalistik tapi maternalistik juga dari sisi peran ibu dalam kepemimpinan atau gambaran ibu dalam kepemimpinan. Kenapa saya ambil ini? Karena saya mau belajar kepemimpinan dari Rachel. Rachel adalah ibu dari bangsa Israel. Katanya orang-orang walaupun dia umurnya pendek, mati duluan,
Dia tidak dikubur di Gua Makpela, di kuburannya para leluhur. Dia dikubur di pinggir jalan di Bethlehem. Tetapi orang-orang Yahudi menghormati dia sebagai ibu bangsa. Ya, selain Ribkah dan selain Sarah. Yang saya mau ambil dari Rachel adalah bahwa godly leaders, pemimpin ilahi, sangat mendambakan anak-anak rohani. Jadi belajar dari kepemimpinan Rachel. Zaman sekarang ini mengerikan sekali. Banyak orang ya di negara maju, di Korea misalnya, itu banyak sekali orang tidak mau punya anak lagi. Childless. Jadi model anak-anak muda sekarang. Di Amerika ada artikel kemarin, Where are the babies? Ya, untuk pertama kalinya dunia tidak khawatir terlalu padat, tapi khawatir kekurangan orang. Karena orang tidak mau punya anak. Tidak habis mengerti. Ya. Saya punya kakak, dia waktu punya anak satu, waktu melahirkan harus bed rest selama 6 bulan. Ya. Antara hidup dan mati. Jadi kalau ada orang yang gugurkan anak, atau tidak sayang anak, atau tidak kepengen anak, tidak habis ngerti. Ya. Kok ada orang tua tidak kepengen punya anak? Nah, saya ketemu juga banyak orang, mungkin ada di ruang Zoom ini yang kepengen sekali punya anak. Ya, mungkin Tuhan beri, atau Tuhan belum beri. Tapi pertanyaannya adalah, kita ini juga dalam dunia rohani harusnya sama. Ya. Kenapa tidak banyak orang di dunia rohani, pemimpin yang begitu kepengen anak rohani, seperti saat kita kepengen anak jasmani? Ya, kita menikah, kita pengen keturunan, pengen anak laki, pengen ahli waris dan segala macam, pengen nama kita diteruskan, nama keluarganya. Tapi kenapa tidak banyak orang-orang pemimpin rohani yang begitu getol pengen anak-anak rohani? Tidak banyak, saya lihat. Ya. Nah, kita belajar dari Rachel. Yang pertama, kita lihat doanya Rachel. Doa yang mempertaruhkan segala-galanya. Tidak ada yang lain yang lebih diinginkan dari dalam hidupnya. Bahkan hidupnya sendiri tidak sepenting punya anak. Jadi dia bilang di Kejadian 30 ayat yang pertama, berikanlah aku anak. Kalau tidak, lebih baik aku mati saja. Give me children or I will die. Dulu ada revival besar ya di Skotlandia. Seorang hamba Tuhan yang memimpinnya, memulainya namanya John Knox. Dia sembayang, dia berkata, berikan Skotlandia kepadaku atau aku lebih baik mati saja. Give me Scotland or I die. Dan itu kemudian menyulut api kebangunan rohani yang luar biasa. Diambil dari ayat ini. Berapa banyak ya orang-orang yang pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang sudah bertumbuh rohaninya, menginginkan anak rohani sedalam keinginannya Rachel ini. Berikan aku anak-anak rohani. Ya. Kalau tidak, lebih baik aku mati saja daripada tidak punya anak rohani, mandul rohani. Ya. Nomor dua, dia tidak hanya sembahyang desperate, tapi juga hatinya punya determinasi yang kuat, tekad yang kuat. Dia pakai semua cara, berapapun harganya, apapun caranya, asal punya anak. Berapa banyak di antara kita, pemimpin-pemimpin Kristen, orang-orang yang sudah bertumbuh rohani, betul-betul punya tekad seperti ini. Berapapun harganya, bagaimanapun caranya, aku punya anak rohani. Kata Rahel kepada Lea, Kejadian 30, ayat 14-15. Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Buah dudaim itu dikenal waktu itu buah untuk kesuburan. Rahel sudah berdoa, Rahel sudah berusaha, dia mungkin ke dokter, ke segala macam orang-orang yang tahu, ya.
Kalau zaman sekarang mungkin sudah buka Google tiap hari, tanya orang segala macam. Akhirnya ada kesempatan anaknya Lea si Ruben dapat buah duntaim dan dia korbankan. Harusnya dia malam itu bersama Yakob dia korbankan karena dia ingin sekali anak-anak anak buah dia. Ya, berapa banyak di antara kita pemimpin rohani begitu mendambakan anak-anak rohani, ya, sampai berkata apapun caranya, bagaimanapun caranya, apapun harganya, berapapun harganya, ya, aku ingin punya anak rohani. Yang ketiga, di dalam Yeremia pasal 31 ayat 15 dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya. Dia menolak untuk dihibur karena anak-anaknya, karena mereka tidak ada lagi. Dan ayat ini kemudian dikutip oleh Matius, Matius 2:18 waktu terjadi pembantaian bayi-bayi di Bethlehem. Kenapa Rahel yang disebut menangis, bukan Leah, bukan Sarah, bukan yang lain? Kenapa Rahel? Ya karena Rahel ini satu ibu bangsa yang begitu melihat nilai tinggi daripada anak, keturunan. Ya. Dia dia bersyafaat, dia mengerang, dia menangis untuk generasi berikutnya. Ya, berapa banyak di antara pemimpin-pemimpin rohani yang mengerang, berteriak, menjerit, menangis untuk generasi-generasi berikutnya yang hilang, yang dibunuh oleh Herodes, semua bayi di Bethlehem, ribuan dibunuh. Ya. Yang menangis Rahel. Ya, orang-orang yang punya rohnya Rahel mengerti pentingnya eh, anak-anak rohani, keturunan rohani. Yang keempat, dikatakan ya ketika nyawanya hampir melayang di Kejadian 35:18, dia menyebut nama anaknya. Jadi sebut namanya Ben-Oni, lalu ia pun mati. Namun ayahnya menamainya Benyamin. Saya rasa orang-orang sekitarnya semua tahu, Yakob tahu, ya, kesulitan Rachel untuk melahirkan anak. Ya. Jadi dia mengandung lagi Benyamin itu resikonya tinggi sekali dan dia tahu itu. Tapi keinginannya yang begitu besar. Waktu Yusuf lahir, dia berdoanya apa? Semoga Tuhan beri satu lagi. Satu lagi saja. Kalau toh dia hidup, Benyamin keluar, dia akan bilang, Tuhan beri satu lagi saja. Jadi dia kalau boleh nukar nyawanya untuk apa? Supaya anak-anaknya bisa hidup. Supaya Benyamin bisa hidup. Supaya ada Benyamin bisa hidup. Ya, supaya mereka hidup. Rahel kalau boleh nukar nyawanya, dia tukar dengan anak-anak rohani. Anak-anaknya, Yusuf, Benyamin. Menarik sekali. Waktu Yusuf lahir, dia bersyukur, langsung dia berdoa, Tuhan kalau boleh satu lagi. Saya tidak ketemu orang-orang seperti ini dalam dunia rohani. Ya, diberi satu menti, Tuhan beri satu lagi, Tuhan beri satu lagi, Tuhan beri satu lagi keturunan ilahi. John Knox dia berdoa berikan Skotlandia kepadaku. Aku mati saja dan generasi muda Skotlandia dilanda oleh lawatan Tuhan waktu itu. Ambil waktu 45 detik berikut. Secara rohani, apakah saudara barren, mandul, anak rohaninya tidak ada atau jarang-jarang? Atau saudara tidak punya keinginan? Ya, seperti generasi sekarang yang tidak punya keinginan punya anak, generasi yang aneh. Ya. Kapan terakhir sudah berdoa, Tuhan beri aku satu lagi menti, satu lagi murid untuk dimuridkan, satu lagi anak rohani. Renungkan pertanyaan ini dan berdoa. Give me children, berikan aku anak-anak rohani, atau aku mati saja. Ya. Tidak banyak gunanya kita kalau tidak punya keturunan rohani, saudara.
Topik kedua, saya pelajari dari seorang pengusaha yang sukses. Ya, kalau dia punya corporate yang besar waktu itu, namanya Laban. Kalau dilihat dari ciri-cirinya dia, ini kayaknya kayak pemimpin yang narsistik. Narsistik itu apa sih? Orang yang terlalu mengagumi dirinya sendiri. Ya. Fans untuk dirinya, terlalu ngefans ke dirinya sendiri. Berpusat ke diri sendiri. Ya. Narsistik. Ada 4 ciri-cirinya yang saya lihat dari cara kepemimpinannya Laban. Yang pertama, saya ambil dari Kejadian 29 ayat 26 dan 27. Laban menjawab, ini setelah ditegur oleh Yakub kenapa yang diberikan Lea bukan Rahel. Lalu dia menjelaskan, bukan kebiasaan di negeri kami untuk memberikan yang termuda sebelum yang sulung. Genapilah dulu 7 hari baginya. Lalu kami akan memberikan dia juga kepadamu, asalkan kamu kembali bekerja untukku selama 7 tahun lagi. Pemimpin yang seperti ini, yang berpusat ke diri sendiri, narsistik ini, biasanya tidak menghormati perjanjian atau roh perjanjian yang dibuatnya. Selalu cari celah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Ya, mungkin tidak melanggar hukum terang-terangan, tapi cari celah dari semua peraturan untuk cari untung buat dirinya sendiri. Biasanya kalau orang bermitra kan bagaimana rohnya supaya ada kolaborasi, saling menguntungkan. Orang yang seperti ini tidak. Semua dianggap sebagai objek. Teman bisnisnya, teman pelayanan, cari celah bagaimana bisa dapat manfaat dari teman pelayanan, teman bisnis, atau apapun juga namanya. Semua yang dia omongkan perjanjian dianggap remeh saja, ya aturan saja, jadi tidak ditangkap rohnya. Cari celah-celahnya untuk dapat cari keuntungan dari orang yang diajak bermitra, berkolaborasi. Itu di gereja ada, di pelayanan ada, di kantor ada, di perusahaan, di pasar juga ada, di sekolah juga ada. Ya, ada orang model seperti ini. Cari celah selalu untuk bisa dapat keuntungan dari orang lain buat dirinya sendiri. Nomor 2, setiap orang di sekitarnya, termasuk anggota keluarganya, adalah sekedar alat untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Kejadian 30 ayat 30. Ini Yakub ngomong ke Laban. Sebelum aku datang, harta kekayaan paman sedikit. Tapi sekarang sudah berlipat ganda banyaknya. Tuhan sudah memberkatimu dimanapun aku bekerja. Jadi sekarang sudah waktunya aku bekerja memenuhi kebutuhan keluargaku sendiri. Jadi selama sekian belas tahun, si Yakub ini bekerja, semua keuntungannya buat si Laban. Bahkan untuk keluarganya dia tidak bisa nabung apa-apa. Sampai dia bilang, ya sekarang giliranku untuk mulai mencukupi kebutuhan keluargaku, mikirkan masa depan keluargaku. Nanti di pasal-pasal berikutnya, bahkan anak-anaknya Rachel dan Lea berkata, lihat ayah kita ini, ya, emas kawin yang dibayarkan oleh Yakub harusnya sebagai tabungannya mereka diambil oleh ayahnya juga. Jadi semua dimanfaatkan, anak-anaknya dimanfaatkan, mantunya dimanfaatkan, semua dimanfaatkan, semua cuma tool saja. Ya, pegawainya, stafnya, timnya, apapun dimanfaatkan untuk suksesnya sendiri. Relationship buat dia tidak ada sama sekali dalam kamus hidupnya. Nomor 3, di dalam Kejadian 30 ayat 35-36. Jadi setelah Yakub mengusulkan upahnya adalah kambing yang bintik-bintik, domba yang hitam, ya sudah setuju nih, Laban sudah setuju. Maka pada hari itu juga diasingkannyalah semua kambing jantan yang bercorak dan berbelang, dan segala kambing betina yang berbintik dan berbelang, dan segala yang berbelang putih, dan segala perang warnanya di antara segala domba. Sekalian itu diserahkannya ke tangan anak-anaknya, lalu pergilah mereka dengan binatang-binatang itu menjauhi Yakub. Jaraknya 3 hari perjalanan.
Sisa dari kawanan kambing domba milik Laban dipelihara oleh Yakub. Nah, kalau saudara pemimpin yang baik, saudara ingin timmu sukses, ya kan? Ingin orang-orang pegawaimu sukses, berhasil. Tapi ini enggak, ya. Dia setuju. Oke, kalau gitu kamu mau ambil yang belang, yang bintik ambil. Tapi sekarang sebelum mulai, semua yang belang, yang bintik, yang hitam disingkirkan semua. Pikirnya si Laban, mana mungkin kalau orang tua kambing parentsnya itu polos semua bisa keluar bintik, mana bisa, ya. Dombanya semua putih keluar hitam, mana bisa, katanya. Jadi dia singkirkan semua kemungkinan untuk sukses buat Yakob. Dia lihat semua orang di sekitarnya dianggapnya kompetitor semua, ya. Kadang-kadang dalam keluarga juga begitu, suami jadi kompetitor, istri jadi kompetitor, anak jadi kompetitor, semua jadi kompetitor, kakak adik kompetitor, ya, dibuat kompetisi semua. Yang penting aku menang. Semua ini bahaya, bisa membahayakan hidupku. Nah, ini toksik, ya. Dalam pelayanan ini toksik. Di gereja banyak beginian toksik. Jadi semua orang dianggapnya kompetitor semua. Yang keempat, di dalam Kejadian 31, saya lompat sedikit, ngambil yang minggu depan, ayat 7, dikatakan, namun ayahmu telah menipuku dan mengubah upahku sebanyak 10 kali. Selama kerja dengan Laban itu upahnya diubah semena-mena. Ya. Tadinya dijanjiin mungkin 100 juta, tahu-tahu di pertengahan tahun tinggal 60 juta, akhir tahun dapatnya cuma 20 juta, jadi itu ubah 10 kali. Ya. Akan tetapi Allah tidak membiarkannya menjahatiku. Jadi orang-orang yang narsistik seperti ini biasanya tidak mempedulikan atau menginjak-injak haknya orang lain, tidak mikir orang lain. Ya, haknya orang lain diinjak-injak. Yang penting untung buat dirinya sendiri. Ini 4 hal yang belajar dari Laban, bukan pemimpin yang baik. Tapi kita bisa belajar jangan sampai kita seperti Laban. Jangan kasih nama anak saudara Laban juga. Pertanyaan refleksi untuk di board saudara. Apakah saudara pernah atau sedang punya pemimpin yang buruk, yang model kayak Laban ini? Ya, pernah nggak? Saya pernah beberapa kali. Ya, apa yang kadang-kadang bukan buruk terus, kadang-kadang ada buruknya, ada baiknya tentu, tidak ada buruk semua. Ya, apakah saudara pernah punya pemimpin yang buruk? Apa saja yang saudara sudah pelajari dari kepemimpinannya, sehingga saudara jangan berbuat seperti itu. Topik ketiga yang memberkati hidup saya dari 2 pasal ini adalah apa yang dilihat oleh pemimpin ilahi. Jadi belajar dari Tuhan. Yang menjadi fokus pandangan matanya Tuhan itu apa. Jadi dari situ harusnya pemimpin-pemimpin ilahi juga niru Tuhan. Fokusnya kemana? Ya. Matanya Tuhan, the eyes of the Lord, itu pandangannya kemana, maka pemimpin yang ilahi, yang rohani, fokus matanya juga mesti melihat kemana. Yang pertama, di dalam Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat, ya, Tuhan melihat, pakai mata kan, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, terus dia bertindak apa? Dia membuka kandungannya. Jadi yang dilihat Tuhan dalam cerita ini adalah orang-orang yang tidak dicintai. Menurut saya, kita diciptakan semua dalam gambar Allah, semua pantas dicintai. Yesus kasih pada semua orang, bahkan dia mati karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Semua orang, dia cacat, dia miskin, dia kaya, dia orang yang paling dosa sekalipun, perlu mendengar kasih Tuhan, perlu merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Tapi ini ada kasus di mana Lea tertekan karena dia tidak dicintai. Orang yang merasa unloved, itu, aduh, kasihan sekali.
Ya, ada anak-anak yang hidupnya hancur karena merasa tidak ada yang mengasihi dia. Ayahnya tidak, ibunya tidak, dia dibuang, disia-siakan. Ya, kalau ada orang di kantor saudara, di gereja saudara, di komunitas saudara, di pelan saudara yang merasa unloved, wah itu sakit sekali. Tuhan dikatakan melihat bahwa Lea tidak dikasihi, terus dia bertindak. Jadi yang pertama, mata Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang seperti ini, yang tidak dikasihi, yang merasa dirinya tidak pantas dikasihi dan tidak merasakan kasih orang lain. Banyak orang di dunia seperti itu. Pemimpin-pemimpin ilahi matanya harus tertuju ke sana. Nah, sering mata kita lebih tertuju kepada orang-orang sukses. Ya, kita belajar apa dari orang sukses, kita dapat apa dari orang ini, ya, kita dapat apa dari orang yang charming dan segala macam. Tapi di pasal ini dikatakan mata Tuhan melihat Lea yang tidak dikasihi. Kalau kita bisa ngelatih mata kita tiap hari, looking around, apakah ada orang-orang di sekitar kita yang tidak dikasihi dan bertindak? Itu pemimpin ilahi, nyontoh daripada bapaknya yang di surga. Melihat Lea tidak dikasihi, dia bertindak. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yang kedua, di dalam pasal 30 ayat 22 dan 23. Kemudian Allah mengingat Rachel, dan Allah mendengarkannya dan membuka kandungannya. Dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Lalu dia berkata, Allah telah membuang aibku. Aib itu adalah noda, ya, celah yang membuat orang malu, shame. Ya. Malu ini membuat semua potensi yang ada dalam hidup kita padam semua. Ya, nggak berani menatap ke depan, nggak berani punya pengharapan, nggak berani ketemu orang, nggak berani kontribusi, malu. Banyak orang malu dengan keadaannya, malu dengan masa lalunya, ya, malu dengan keluarganya, malu dengan lingkungannya, dan segala macam. Rahel ini tertekan karena dia merasa malu, merasa aib, ya, ternoda celah bagi keluarganya. Disgrace, shame. Tuhan ingat dan kemudian melepaskan dia dari aibnya. Pemimpin ilahi selalu mengingat mereka yang merasa atau memikul aib di masyarakat. Banyak orang di sekitar kita yang merasa dirinya ya, malu untuk ya muncul apa adanya. Jadi keluarnya yang pura-pura, dilapis-lapis macam-macam. Merasa malu background keluarganya, merasa malu masa lalunya, merasa malu siapa dirinya, ya, dan segala macam. Pemimpin ilahi perlu fokus kepada mereka yang seperti ini. Banyak di sekitar kita. Lihat tiap hari apa ada orang yang merasa disgrace, shame, ya, aib, merasa dirinya tidak pantas, tidak layak, tidak belum merasakan kemerdekaan dalam Kristus. Nomor 3, pemimpin ilahi itu melindungi dan menguatkan mereka yang diperlakukan semena-mena. Ada kuasa dalam tanganku. Kejadian 30 ayat 43. Laban berkata, ada kuasa dalam tanganku untuk berbuat jahat terhadapmu. Ya, tapi tadi malam Allah ayahmu berkata kepadaku, berhati-hatilah, jangan katakan apapun kepada Yakub, entah itu baik, entah itu buruk. Kemudian dengan demikian, ya, dia menjadi bertambah kaya raya. Dia mempunyai banyak sekali kawanan kambing domba, hamba laki-laki, hamba perempuan, unta, dan keledai. Tuhan matanya tertuju kepada mereka yang diperlakukan semena-mena, yang mengalami mistreatment, ditipu, dibohongi, dibully. Tuhan bertindaknya gimana? Melindungi dia dan juga memberkati Yakub. Jadi sebagai pemimpin ilahi yang niru Tuhan, mata kita juga harus fokusnya kepada mereka yang diperlakukan semena-mena.
ya, yang menjadi victim kelicikan orang-orang yang punya kuasa. Kita melindungi mereka dan kita memberkati hidup mereka. Jadi ada 3 hal. Kemana mata Tuhan tertuju setiap hari? Satu, orang-orang yang merasa tidak dikasihi. Tidak ada orang mengasihi saya. Saya lihat banyak anak remaja pemuda yang rebellious karena ini. 2, orang-orang yang merasa shame. Ya, tidak ada muka untuk berkontribusi. Merasa ada aib, malu akan keluarganya, background-nya, masa lalunya. Yang ketiga, orang yang mengalami tindakan semena-mena, ditindas semena-mena. Dilihat oleh Tuhan, Tuhan bertindak. Diingat oleh Tuhan, Tuhan bertindak. Dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Pesan saya terakhir, ya, do not turn away from them. Ya, kita tiap hari, bukan hanya hari Minggu pemimpin rohani, kita tiap hari pemimpin rohani. Jangan pernah berpaling dari orang-orang seperti Lea, seperti Rachel, seperti Yakob. Ya, jangan pernah berpaling dari mereka. Kembalikan fokus mata saudara kepada mereka yang menjadi fokus pandangan mata Tuhan. Mereka yang merasa tidak dikasihi, merasa malu, ada aib dalam hidupnya, mereka yang diperlakukan semena-mena. Saudara adalah kepanjangan kasih Allah, Yehova, Yahweh. Ya, semua orang berhak untuk dikasihi dan di-appreciate dan dilindungi